Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Pijar Rizky Hentawan, Senjarina Salsabila, dan saya sendiri Siva Sinaga. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari statistika dan probabilitas responsi. Adapun judul dari topik yang kami diskusikan dan bahas adalah mengenai hubungan antara indeks kebahagiaan dengan sosial ekonomi masyarakat. Lalu untuk latar belakangnya adalah karena fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak selalu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yaitu pendapatan per kapita berperan penting dalam meningkatkan kepuasan individu. Namun, fenomena masyarakat menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Kemudian tujuan dari dan manfaat kami adalah untuk tentunya mengetahui hubungan dari indeks kebahagiaan ini dengan sosial ekonomi, dan juga bermanfaat untuk menjadi referensi kebijakan pemerintah. Lalu metodenya adalah yang pertama dengan pendekatan penelitian, yaitu secara rasional, yaitu yang berarti tidak hanya menggunakan satu faktor, yaitu faktor psikologis, tapi juga menggunakan faktor sosial ekonomi. Lalu yang empiris, yang berarti berdasarkan data yang sudah ada, data fakta. Kemudian sistematis, yaitu proyek ini dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Lalu yang kedua adalah jenis sumber data, yaitu data sekunder, yang berarti data luar yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian bagian dari penelitian terdahulu dari Jenner 2000 yang menyebutkan bahwa ada pengaruh kebahagiaan dengan sosial ekonomi. Namun sebaliknya di penelitian Esterlin 2001 tidak serta-merta berpengaruh antara pendapatan dengan kebahagiaan. Lalu dari statistika probabilitas, yang berarti cabang ilmu statistika yang berfokus pada analisis dan interpretasi data untuk memahami dan memprediksi kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian atau peristiwa. Lalu yang kelima yaitu statistika deskriptif, yang dimana merupakan proses pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan pengembaraan data untuk memberikan gambaran atau ringkasan yang jelas. Lalu yang terakhir adalah statistika inferensial, di mana berfungsi untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan data dari sampel. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk tempat dan waktu, tempatnya di kediaman masing-masing, dan waktunya untuk pembagian tugas 10 Juni 2025, menentukan data juga sama 10 Juni 2025, lalu melakukan riset online 11 Juni, lalu untuk membuat informasi numerik dari data yang diperoleh 14 Juni, membuat kerangka laporan 15 Juni, dan membuat grafik 15 Juni, menyajikan statistika inferensial 16 Juni, dan menyusun laporan dokumen 17 Juni 2025. Kemudian alat dan bahan yang kami pakai yaitu alat laptop, handphone, dan alat tulis. Kemudian bahannya adalah modul statistika dan probabilitas, pengujian hipotesis, modul statistika inferensial, dan juga menggunakan referensi jurnal UNES tahun 2024. Lalu metode yang dimana berisi penentuan populasi, sampel, dan variabel, yaitu yang pertama indeks kebahagiaan sebagai variabel dependen dengan menggunakan sampel dari 34 provinsi, lalu pendapatan per kapita Provinsi Indonesia, pengeluaran per kapita Provinsi Indonesia, dan akses fasilitas publik,
provinsi di Indonesia yang mencakup 3 hal, yaitu sanitasi, air minum, dan juga kesehatan. Kemudian pelaksanaannya yang pertama dengan melakukan pengumpulan data, yang kedua dengan menyajikan data, yang ketiga penyusunan laporan, dan yang terakhir adalah penyusunan presentasi. Baiklah, saya Senja Adina Salsabila, NPM 24175-2031. Di sini saya akan melanjutkan ke hasil dan juga pembahasan. Langsung saja. Yang pertama, kita akan bahas tentang statistika deskriptif. Ini adalah analisis yang telah kami lakukan. Nah, berdasarkan dari hasil di sini, nilai minimum dan juga maksimum indeks kebahagiaan ini berarti untuk secara umum tingkat kebahagiaan masyarakat di berbagai provinsi itu tidak terlalu berbeda jauh. Untuk hasil rata-rata pendapatan di sini untuk hasil dari rata-rata pendapatan itu menunjukkan bahwa faktor yang secara langsung menentukan Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada statistika deskriptif. Berdasarkan dari hasil analisis kami, nilai minimum dan juga nilai maksimum indeks kebahagiaan ini berarti untuk secara umum tingkat kebahagiaan masyarakat di berbagai provinsi tidak terlalu berbeda jauh. Untuk hasil rata-rata pendapatan, hal di sini itu tidak menunjukkan bahwa pendapatan bukan faktor yang secara langsung menentukan kebahagiaan masyarakat. Untuk hasil pengeluaran rata-rata di sini itu menunjukkan bahwa juga tidak berhubungan nyata dengan tingkat kebahagiaan masyarakat. Untuk dari hasil rata-rata dari air bersih juga menunjukkan bahwa akses air bersih masih rendah di banyak provinsi. Namun, rendahnya akses air bersih ini juga tidak terbukti secara statistik berhubungan dengan tingkat kebahagiaan, yang artinya faktor ini juga itu belum menjadi penentu langsung kebahagiaan masyarakat menurut hasil penelitian kami. Untuk hasil analisis sanitasi menunjukkan bahwa akses sanitasi juga tidak berhubungan nyata dengan tingkat kebahagiaan masyarakat. Hasil analisis kesehatan di sini juga menunjukkan bahwa hanya akses kesehatan yang memiliki hubungan nyata dengan indeks kebahagiaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang statistika inferensia. Yang pertama ada pendugaan parameter. Di sini untuk indeks kebahagiaan itu berada antara 72,938 hingga 73,283 poin. Untuk pendapatan per kapita di sini berkisar sekitar 49,6 juta hingga 84,5 juta untuk per tahunnya. Kemudian rata-rata pengeluaran diperkirakan berada antara 10,13 juta hingga 11,93 juta untuk per tahunnya. Kemudian proporsi masyarakat yang memiliki akses sanitasi juga di sini diperkirakan antara 77,94% hingga 83,99%. Untuk akses air ini berada pada rentang 34,64% hingga 42,04%. Nah, angka di sini ini cukup rendah. Kemudian untuk proporsi penduduk yang memiliki akses layanan kesehatan di sini berkisar antara 75,38% hingga
hingga 82,10%. Selanjutnya, uji hipotesis. Karena di sini P-nya itu 0,05, maka H0 gagal ditolak sehingga tidak terdapat cukup bukti bahwa rata-rata indeks kebahagiaan lebih rendah dari 70. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa meskipun rata-rata pendapatan cukup besar, variasinya terlalu lebar untuk mendukung kesimpulan statistik yang pasti terhadap kebahagiaan. Baik, perkenalkan nama saya Bijadi Sekiantawan dengan NPM 24170520223. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Senja, yaitu tentang pembahasan one way ANOVA. Dari tabel tersebut, dari slide tadi, meskipun rata-rata kebahagiaan sedikit lebih tinggi pada kelompok berpendapatan tinggi, perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada indeks kebahagiaan berdasarkan kategori pendapatan. Meskipun secara rata-rata kelompok dengan pendapatan tinggi memiliki indeks kebahagiaan sedikit lebih tinggi, perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu two-way ANOVA. Di sini kita bisa lihat untuk faktornya ada kategori pendapatan, kategori pengeluaran dengan tipenya dan dibagi menjadi 3 level value-nya: rendah, sedang, dan tinggi. Di sini kita nih varian dari untuk indeks kebahagiaannya menggunakan ini kategori pendapatan dan kategori pengeluaran. Di sini bisa kita lihat DF, ACE, ADCSS, ADCMS, FP, S, RSTPKSKI. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di sini. Nah, berdasarkan hasil analisis two-way ANOVA tersebut, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan secara statistik dari kategori pendapatan maupun kategori pengeluaran terhadap indeks kebahagiaan masyarakat provinsi di Indonesia tahun 2021. Meskipun demikian, kategori pendapatan menunjukkan cenderungan mendekati signifikan, yaitu P sama dengan 0,086. Nih, kategori pendapatan 0,086 yang menunjukkan pendapatan cenderungan mendekati signifikan, yang mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kemungkinan memiliki hubungan dengan kebahagiaan, namun tidak cukup kuat secara statistik. Model secara keseluruhan menjelaskan sekitar 22,3% variasi dalam indeks kebahagiaan. Selanjutnya yaitu ada regresi linear sederhana. Untuk regresi linear ini indeks kebahagiaannya sama dengan 72,3 ditambah 0,000004 pendapatan. Bisa kita lihat di sini cara pengerjaan kita di mini tab-nya, dan ini untuk penjelasannya yaitu konstanta 7,23 menunjukkan nilai indeks kebahagiaan saat pendapatan sama dengan 0. Nilai teoretis bukan realistis dalam konteks ini. P value sama dengan 0,560 lebih dari 0,0560, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik terhadap pendapatan per kapita dengan indeks kebahagiaan di tahun 2021. Hasil regresi sederhana ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita saja tidak cukup menjelaskan indeks-indeks kebahagiaan masyarakat di provinsi Indonesia tahun 2021. Selanjutnya itu regresi linear berganda. Untuk regresi linear berganda ini bisa kita lihat aja di sini untuk cara pekerjaan kami di mini tab-nya. Untuk penjelasannya kita akan jelaskan model regresi ini secara keseluruhan signifikan, yaitu P 0,0040. Cari P 0,0040 nih regresinya, signifikan P-nya. Dan mampu menjelaskan 32,7% variasi indeks kebahagiaan antar provinsi. Namun tidak ada satupun variabel yang berpengaruh signifikan secara individual terhadap kebahagiaan. Meskipun pengeluaran mendekati signifikan, yaitu P 0,0061. Pengeluaran 0, nih. Pengeluaran P-nya itu 0,061. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan masyarakat lebih dipengaruhi kombinasi berbagai faktor, bukan oleh salah faktor sosial ekonomi tertentu. Oke, untuk korelasinya ini tabel korelasinya yang kita buat. Ini ada indeks kebahagiaan terhadap pendapatan, bagian pengeluaran, pendapatan pengeluaran, dan seterusnya.
Oke, dari tabel tersebut pembahasannya itu pendapatan memiliki hubungan sangat lemah dengan indeks kebahagiaan R 0,014, P sama dengan 0,560. Ini berarti pendapatan provinsi tidak menjadi faktor yang menentukan tingkat kebahagiaan masyarakat. Pengeluaran dan seterusnya, pengeluaran menunjukkan hubungan negatif lemah dengan indeks kebahagiaan R sama dengan negatif 0,273, P sama dengan 0,118. Artinya besar kecilnya pengeluaran tidak berhubungan nyata dengan kebahagiaan, bahkan cenderung berlawanan arah meskipun tidak signifikan secara statistik. Terus selanjutnya ada akses air bersih juga tidak menunjukkan bahwa hubungan nyata dengan kebahagiaan dengan R sama dengan negatif 0,24 dibandingkan P sama dengan 158. Selanjutnya, akses sanitasi memiliki hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan dengan R 0,136, P sama dengan 0,44. Oh ya, ini R-nya di sini ya, P-nya dan di sini bisa dilihat juga, bisa dibandingkan secara langsung. Nah, ini untuk bahasanya lagi, yaitu sementara itu akses kesehatan menunjukkan hubungan positif sedang dan signifikan dengan indeks kebahagiaan, yaitu R sama dengan 0,375 dengan P-nya 0,029. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan menjadi faktor penting yang berkaitan dengan kebahagiaan. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulannya, tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia cukup tinggi dan sudah melampaui target nasional. Namun faktor sosial ekonomi yang diharapkan berhubungan dengan kebahagiaan seperti pendapat, pengeluaran, akses air, dan akses sanititas tidak berbukti berhubungan nyata. Hanya akses kesehatan yang berhubungan nyata dan positif dengan kebahagiaan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.